Insight kembali lagi di Insight Ramadan bersama Bazis DKI Jakarta. Dan sekarang saya mau ngobrol sama Mas Cuping nih. Mas Cuping, sekarang itu kan ya mungkin sahabat Insight juga setuju ya bahwa sekarang ini zaman era modern. Waduh, lebih banyak orang seneng berinteraksi dengan gadgetnya dibandingkan dengan Al-Quran. Nah ini gimana nih Mas supaya misalnya ya boleh sih main gadget ya gitu ya, tapi ke Al-Quran juga jangan sampai lupa gitu. Ini gimana Mas Cuping melihat fenomena ini? Kalau flashback ya, era tahun 90-an itu, tahun 80-90-an itu Al-Quran susah ya. Iya. Justru kita sangat merindukan untuk mendapatkan Al-Quran. Betul. Bahkan waktu itu masih zaman saya tuh masih Iqra, kemudian Juz Amma. Betul. Sekarang ini Al-Quran sudah bertebaran di mana-mana ya. Semua program, banyak sekali saya lihat lembaga-lembaga mereka ingin bikin program berbagi memberikan sedekah tentang Al-Quran. Apalagi sekarang juga di handphone ini ada aplikasi Al-Quran. Dan ini saya sering sampaikan berkali-kali ketika saya diberikan motivasi ya terkait dengan dakwah. Bahwa kebanyakan di antara manusia, apalagi umat Islam ini yang tadi disampaikan Mbak Intan itu, kita lebih sering berinteraksi dengan gadget itu sendiri. Betul. Mulai dari saat kita bangun tidur, kita mau tidur pun juga, di saat kita gigau, kita mimpi, selalu yang dipegang utama adalah gadget gitu. Kata guru saya, justru kita harus memanfaatkan gadget itu sebagai salah satu share dakwah. Itu bukan cuma hanya sebagai kebutuhan toh yang kita lakukan, tapi bagaimana kita bisa mensiarkan tadi mungkin dengan video-video atau dengan program yang disampaikan kita bisa share ke media sosial kita masing-masing gitu. Dan sekarang ini saya lebih mulai mengurangi aktivitas saya dengan gadget. Karena sayang, apalagi sekarang ini kita berada di momentum Ramadan ya. Kita lebih banyak berinteraksi dengan gadget yang kita pakai, maka banyak waktu yang sia-sia, waktu yang terbuang gitu. Karena kita sudah menggunakan waktu itu dari 11 bulan yang lalu. Kenapa kita tidak manfaatkan waktu sebaik mungkin untuk lebih sering berinteraksi dengan Al-Quran? Nanti saya ingin menyampaikan ada satu poin yang sangat menarik sekali terkait dengan Al-Quran itu sendiri. Mungkin di segmen terakhir ya. Baik. Tapi boleh nggak sih kasih bocoran gimana sih cara asik belajar Al-Quran nih sampai bisa kayak Mas Cuping gitu loh. Gaul memberikan influencing juga ke orang-orang juga, tapi bisa membaca Al-Quran dengan baik kayak tadi. Saya tuh punya kebiasaan itu suka menggumam, artinya suka bikin nada-nada yang mungkin jarang orang punya ya, atau ibarat tuh kayak apa ya, kayak punya cengkokan yang khas sendiri gitu. Pernah sewaktu-waktu saya syuting di sebuah stasiun TV, itu syuting di daerah Pandeglang, Pangandaran, itu jam 2 malam. Sampai kelarnya tuh jam 4 subuh. Saya nggak tahu kalau telepon saya masih aktif. Nah, akhirnya saya bacalah sambil murojaah, saya baca إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. Nah tiba-tiba yang di bagian ini apa sih, ibaratnya kameramen atau apa gitu ya, yang di bagian yang megang itulah. Apa sih saya kayak semacam kita rekaman, dia lagi di studio tuh. Terus dia dengar. Nah, dia volume. Siapa orang ngaji di tengah malam di tempat gelap seperti ini? Akhirnya tersebar di seluruh kru itu bahwa ternyata yang ngaji ini si Bang Cuping gitu. Jadi memang saya punya kebiasaan yang kadang-kadang saya sendiri gak sadar gitu. Dimana saya berada saya menggumam. Pernah juga kejadian di mall Kemang Village, saya lagi baca murojaah, tiba-tiba ada 2 orang dari pokoknya tinggi ya, kayak dari Arab lah. Terus dia dengar, dia samperin saya. Karena dia lihat di antara itu nggak ada orang, terus dia samperin, dia tanya, halo brother, saya barusan dipakai bahasa Inggris, saya barusan dengar kamu baca Al-Quran. Saya bilang, enggak. Terus dia lihat, dia meyakinkan, serius, saya barusan dengar ada orang yang membaca Al-Quran di sini. Akhirnya saya jawab, iya, saya lagi murojaah. Terus dia peluk saya, dia bilang, dia nggak pernah melihat sosok secara penampilan seperti ini. Saya sudah keliling negara kemanapun, Malaysia, Brunei, dan lain sebagainya. Baru kali ini saya menemukan penampilan seperti kamu, seperti antum, yang punya kebiasaan murojaah gitu. Hanya dia peluk saya bilang, ya, saya sengaja menyembunyikan ini
Dan ini salah satu amalan yang saya lakukan. Mudah-mudahan amalan ini yang akan menghantarkan saya bisa berjumpa dengan Rasulullah. Amin, Masya Allah. Ya memang dibutuhkan kebiasaan ya, sahabat Insight ya, kayak tadi ya. Karena kan akhirnya tanpa sadar itu menjadi sebuah kebiasaan yang baik bagi diri Betul. kita ya. Nah, tadi itu bagian dari mahabbah, cinta. Cinta Al-Quran, Masya Allah. Kembali lagi ke Jakarta Cinta Quran nih. Perbedaan tahun lalu dengan tahun sekarang ada perbedaan nggak untuk program ini? Iya, jadi pertama memang kami sedang mencoba menyiapkan guru. Jadi guru, jadi ada sekitar 300 guru yang kita coba ini seleksi dan untuk bisa mengajarkan kepada masyarakat. Dan kita juga ajarkan tentang metode dan segala macam. Yang kedua, ini kan terkait dengan Lebaran nih. Jadi kami ada program namanya Lebaran di Rumah Baru. Jadi orang-orang yang di dalam keluarganya, anaknya atau cucunya yang tinggal di rumah itu, kemudian rumahnya kurang layak, kami akan perbaiki rumahnya. Jadi misalnya dia punya anak, minimal hafal 10 juz. Ada anggota keluarganya hafal 10 juz, rumahnya akan kami perbaiki. Masya Allah. Nilainya sampai sekitar 60 jutaan. Jadi kami istilahkan Lebaran di Rumah Baru. Ini benar-benar Al-Quran sebagai penolong ya tadi ya. Salah satu dari anggota keluarga hafal, rumahnya akan Lebaran di rumah baru. Iya, akan Masya Allah. Nah ini gimana nih program itu untuk misalnya nih sahabat ada yang melihat nih, sahabat Insight nih, oh ini anak saya atau keponakan saya nih bisa nih 10 juz, apakah itu harus memberikan informasi ke Basnas Bazis DKI Jakarta atau bagaimana? Iya, betul. Jadi memang untuk bulan Ramadan ini ada sekitar 54 rumah dan sekarang lagi proses tes hafalannya. Masya Allah. Kalau udah di atas 10 juz, jadi kan begini ya, kita sebagai misalnya orang tua, kalau ada anak kita misalnya yang hafal Quran, tentu di akhirat menjadi penyelamat kita. Betul. Nah ini jangankan di akhirat, dunia aja sudah jadi penolong rumahnya dia. Jadi itu menumbuhkan semangat itu yang kami coba lakukan ya. Betul. Di akhirat sudah janjinya Allah ya. Iya, betul. Belum di akhiratnya, di dunianya aja insya Allah sudah mendapatkan kebahagiaan ya. Masya Allah. Nah mungkin ini bisa menjadi pemicu awal buat kita untuk lebih mencintai Al-Quran ya. Dan ternyata insya Allah juga ada dari Basnas Bazis DKI Jakarta yang juga memberikan program Jakarta Cinta Quran ini, di mana memberikan keberkahan dan kebaikan-kebaikannya lagi ketika kita bisa membaca Al-Quran dengan baik gitu ya. Bukan hanya membaca tapi menghafal ya. Iya betul. Pencapaian basis di program Jakarta untuk program Jakarta Cinta Quran tahun lalu itu seperti apa? Iya, jadi memang ini salah satu program kami yang sangat diapresiasi oleh masyarakat. Tapi memang awal-awal kami banyak seremonial, itu proses pengenalan dan tahap berikutnya adalah kita akan melakukan yang kaitannya dengan substansial. Makanya program-program kami itu yang kira-kira betul-betul implementasi dari perintah-perintah Allah. Dan tentu sekali lagi bahwa ini adalah dakwah, kita butuh banyak masyarakat yang terlibat, bekerja sama, dan saya yakin sekecil apapun peran kita terkait dengan membangun kecintaan Al-Quran, insya Allah Al-Quran akan menjadi syafaat kita tadi akhirat. Luar biasanya pas kita di akhirat, di hadapan Allah sedang menghadapi hisab, Al-Quran datang, wah saya pernah ditulis oleh ini, didakwahkan, waduh. Dahsyatnya karena kalau udah ngomong gitu kayaknya pengen nabung yang baik-baik aja gitu ya, tapi namanya godaannya selalu seperti itu. Salah satunya adalah godaan kita untuk mencintai Al-Quran nih. Jangan sampai ini tidak menjadi satu hal yang menggugah kita ya, dimana sebetulnya banyak sekali, tadi juga Mas Cuping bilang banyak kok kalau kita mau gitu mencari untuk belajar gitu ya. Kemudian dari Basnas Bazis Jakarta sendiri terkait untuk program Jakarta Cinta Quran juga akan banyak guru-guru yang disediakan bagi mereka-mereka yang mau ya, mau untuk membaca Al-Quran. Kedepannya program ini akan seperti apa? Ya, jadi setelah kita siapkan guru, jadi mungkin kami juga akan bekerja sama dengan Radatul Atfal, dengan IGRA. Jadi guru-guru yang mengajarkan anak-anak, kita juga berikan kemampuan. Bahkan insya Allah mudah-mudahan Allah memberikan kemampuan kepada Bazis DKI, memberikan kafala yang cukup sehingga mereka bisa konsen mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak kita ke depan. Betul, sehingga semuanya berjalan dengan baik ya. Iya. Baik, nah ini satu hal yang sangat dinanti dan semoga program Jakarta Cinta Quran ini memang bisa bergulir dan setiap tahunnya semakin banyak akhirnya masyarakat di Jakarta yang muslim yang lebih mencintai Al-Quran. Baik, jangan kemana-mana karena kami akan kembali selain satu ini tetap di Insight Ramadan.